terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami, memberikan usia yang panjang, memberikan kepada kami semangat, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami beribadah pada hari Kamis di penanggalan 29 Mei ini, bersama dengan seluruh orang percaya di belahan dunia, memperingati bagaimana Engkau memproklamirkan bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Allah yang kembali kepada kerajaan dan singgasana-Mu, tetapi juga menyediakan tempat dan memberikan perintah dan kepada kami untuk belajar selama kami ada di muka bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak menerima segala hormat, dan biarlah segala pujian kami kepadamu. Dan saat ini kami rindu, berikan kepada kami hati seorang hamba yang mau mendengar, yang telinga seorang murid yang siap untuk menyimpan firman-Mu dan belajar, bahkan Tuhan Yesus sebagai pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus menerjemahkan firman-Mu. Buatlah kami memahami dan mengerti, bahkan sesuai dengan kebutuhan rohani kami masing-masing. Sampaikan itu. Hamba-Mu terbatas adanya, tapi Roh yang ada di tempat ini tidak akan pernah terbatas menyampaikannya bagi kami. Demi dan melalui Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pelayan, terima kasih. Baik, saya sapa dulu. Shalom. Bersuka-cita hari ini. Amin. Kita bersyukur bisa boleh ada di rumah Tuhan kembali di hari Kamis ini bersama dengan orang-orang percaya yang lain di tempat masing-masing. Kita akan belajar dalam firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga, tapi saya memberi tema lebih spesifik lagi yang lebih homiletika, yaitu Ia terangkat dan kita diutus. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya, jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, katakan amin. Ya, kita bergantian membacakannya ya. Yang genap dari 5 dan Bapak Ibu Saudara yang 7 sampai ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Iya, Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi memang kita belajar tentang dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar pada bagian ini bahwa sesuai dengan penuntun kita atau pemimpin kita tadi, sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu, menetapkan engkau menjadi pelayan, saksi tentang apa yang telah kau lihat daripadaku, tentang apa yang kau perlihatkan kepadamu nanti. Inilah bagian firman Tuhan dan tidak bosan-bosannya selalu diingatkan.
Karena tema kita tahun ini besar apa? 1, 2, 3. Yesus teladan dalam pemberitaan. Dia telah memberikan teladan dan menyampaikan berita ini supaya kita juga menjadi hal demikian. Sebagai pendahuluan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sekedar akhir dari pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan Yesus di dunia memang berakhir pada saat kematian dan kebangkitan bahkan kenaikan ke surga. Tetapi awal dari misi yang besar yang dipercayakan kepada para murid dan gerejanya bukan berarti Tuhan tidak peduli, tetapi Dia menggenapi setiap rencananya. Peristiwa ini bukanlah penutupan kisah Injil, tetapi pembukaan babak baru dari misi Allah di dunia melalui gerejanya dan melalui GMI. Amin. Kemarin saya didatangi oleh seorang tamu dan beliau itu engineering, dia terkenal di Jakarta Timur dan dia walaupun sebagai tenaga engineering, tetapi mungkin ekspor juga barang-barang yang besar-besar di Indonesia Asia, tetapi dia begitu mengasihi Tuhan dan menjadi salah satu tim Pride of City yang dari Jakarta Timur dan mengatakan kepada saya, wow, saya baru ketemu di sini. Yang lalu itu waktu saya survei tahun-tahun lalu, mereka sih tahu bahwa ada gereja misi. Tidak ada, Pak. Kami bermisi. Bahkan kami sampai ke daerah-daerah negara lain, ke Kamboja, ke Kirgistan. Oh iya, gereja kami. Ya, bukan apa maksudnya, saya mau berkata bahwa memang ini tujuan Tuhan, bahwa Dia ingin supaya kita menyampaikan misi di dunia yang ada saat ini. Nah, dalam peristiwa ini Yesus membuktikan bahwa Ia bukan hanya guru yang hebat, tetapi benar-benar Tuhan, Mesias. Siapa itu Mesias? Orang yang diurapi, orang yang dipersiapkan untuk dapat menyampaikan kabar baik kerajaan Allah yang sekarang Dia telah naik ke surga. Yang hari ini kita peringati Dia naik ke surga di sebelah kanan Bapa di surga. Yesus tidak hanya menunjukkan bahwa Ia bangkit, tetapi juga Dia terangkat, kata Alkitab. Artinya bukan Dia yang mau, tapi ada kuasa Allah mengangkat Dia, terangkat ke surga, membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan dan Mesias yang sejati. Masihkah kita ragu tentang hal itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi saya buka dengan seorang mahasiswa teknik mengikuti wisuda dengan semangat yang besar. Apa yang teknik di sini mudah-mudahan tidak seperti ini ya. Ia membayangkan akan langsung diterima di perusahaan impian, mendapat gaji besar dan hidup mapan, terkenal sebagai teknisi handal. Namun setelah acara wisuda selesai, ayahnya seorang misionaris veteran menghampirinya dan berkata, "Selamat anakku, selamat ya, sekarang waktunya kau ikut saya di pedalaman. Kita akan bangun pembangkit listrik, kita akan mencerahkan atau membuat suasana terang di daerah-daerah pedalaman. Kita mau dengan ilmu, kita akan membuat tenaga listrik yang sederhana untuk sekolah-sekolah, untuk masyarakat yang ada di pedalaman." Ia terdiam. Ia sedikit rasa kecewanya karena dia berharapan seperti di atas tadi. Tetapi inilah yang orang tuanya sebagai misionaris menyampaikan, untuk menjadi terang di daerah pedalaman. Nah, Bapak Saudara, ini bukan yang ia harapkan, tetapi ini adalah panggilan yang lebih dalam. Bukan sekedar sukses pribadi, tetapi menjadi terang di tempat lain, menjadi berkah, dan biarlah seluruh ilmunya berguna. Bahkan dengan bapaknya sebagai misionaris bisa memberikan Injil, walaupun mungkin dia tidak sukai atau tidak sesuai dengan harapan. Demikian juga dengan murid-murid yang kita pelajari. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi murid-murid Yesus mengira bahwa kebangkitan berarti kemenangan politik. Akan ada pemulihan secara ekonomi, sosial,
bahkan mungkin seperti Raja Daud akan dipulihkan seluruh negeri itu. Tapi Yesus justru memanggil mereka untuk menjadi alatnya, membawa terang ke seluruh dunia, memberitakan Injil dan memberikan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Yesus membuktikan bahwa Dia Allah sejati, tetapi juga Dia rindu supaya kita juga menyampaikannya. Nah, kita akan melihat, karena khotbah saya hari ini berbentuk eksposisi atau ekspositori. Jadi kita ayat per ayat sedikit demi sedikit supaya kita memahami mengapa konteks induktif ke dalam ini. Ayat 6 dikatakan, Tuhan, mari kita lihat, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika pertanyaan ini datang kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab sesuai keinginannya. Kata kunci di sini dalam bahasa aslinya Greka atau Yunaninya apokatistime, artinya memulihkan, memperbaiki, menyusun ulang, bahkan memberikan lebih tertata, menunjukkan pada harapan secara politik, secara ekonomi, secara kemegahan dunia seperti zaman Daud. Kita tahu bersama Daud dipanggil untuk memulihkan bangsa Israel. Dan Daud juga menyusun strategi peperangan, strategi untuk dapat memberikan kenyamanan, bahkan tembok-tembok kota dan seterusnya dibikin. Nah, inilah harapan. Maukah engkau memulihkan pada masa ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Inilah pandangan mereka. Murid-murid berpikir secara nasionalistik, secara apa yang kelihatan juga secara fisik, tapi mereka tidak melihat seperti yang Yesus lihat. Bukankah kita demikian juga? Banyak orang di antara kita lebih suka dipulihkan secara ekonomi, pemulihan secara fisik yang lain. Boleh, tetapi apakah kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Hati saya dipulihkan, hati saya diubah dan seterusnya. Nah, banyak orang Kristen hari ini juga terjebak pada harapan dan pemulihan ekonomi. Kalau ditanya, siapa mau uang? Semua orang pasti mau lah. Tapi kalau bilang, ayo siapa yang doa puasa? Dulu sakit mah dan seterusnya. Pemulihan terjadi kadang-kadang kita ingin dipulihkan secara fisik. Banyak orang Kristen demikian, tetapi Allah menghendaki dan Allah meluruskan pandangan murid-murid. Maka dengan jelas dikatakan jawaban ayat ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Banyak orang ingin mengetahui kapan pemulihan itu terjadi, bahkan bertanya kapan doa saya dijawab, bahkan kita bertanya kapan keluargaku pulih, kapan jemaatku pulih, kapan usahaku naik, kapan pekerjaanku lancar, kapan dan kapan. Banyak sekali pertanyaan dalam diri kita. Itu manusiawi. Tetapi adakah kita pernah bertanya, Tuhan, apakah yang Kau mau dalam hidup? Tuhan, koreksilah hidup saya, pulihkan saya, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ayat 7. Apa jawaban Yesus di ayat 7? Mari sama-sama kembali kita jawab. 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menyatakan bahwa waktu pemulihan adalah apa? Hak prerogatif atau kuasa Allah, ketetapan Allah, waktunya Allah, bukan urusan murid-murid, bukan urusan kita manusia. Allah punya otoritas mengenai waktu karena Dia yang menciptakan dan semuanya dan memperhatikan. Yesus mengalihkan dari spekulasi ke misi kerajaan. Kenapa? Dikatakan bahwa mereka ingin supaya berspekulasi mendirikan kerajaan, dan kami nanti sebelah kiri, sebelah kanan, dan seterusnya. Itu pandangan murid-murid pada bahkan sampai kepada hari kenaikan itu. Tapi ayat yang ke-7 ini jelas.
engkau tidak berkata. Padahal murid-murid mereka ingin tahu kalau bahasa sehari-hari. Kasih tahu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, biarlah Bapa sendiri yang mengetahuinya, dan dikatakan itu ketetapan Bapa sendiri menurut kuasanya. Prerogatif Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk waktu, termasuk setiap pemulihan atau jawaban-jawaban. Ada kalanya kita minta cepat, Tuhan, saya mau cepat dijawab oleh Tuhan dan seterusnya. Tetapi Tuhan bilang, tunggu nak, sabar monggo, kata Bapak Saudara Resi, sabar, belajar untuk taat, belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Jadi masalah waktunya bukan Yesus tidak mau menyampaikannya, tapi dia berkata, Bapa saja yang akan tahu, Bapa yang menetapkannya. Demikian juga ia mengalihkan perhatian dari spekulasi akhir zaman mengenai kapan Tuhan akan datang. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi tanggung jawab diarahkan. Poinnya adalah fokus kita bukan kapan. Kadang-kadang kita terlalu banyak kapan. Kita bertemu lagi itu nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kapan Tuhan bertanya terus. Tetapi rupanya Tuhan berkata, kerjakan, kerjakan apa yang kau kerjakan. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Dua kata yang disediakan oleh Tuhan itu menerima kuasa dan menjadi saksi. Kata kunci dari menerima kuasa adalah dinamis atau dunamit. Artinya apa? Dinamis ada yang pernah ketahui? Itu adalah alat peledak. Kalau di dunia pertambangan, yang tahu dunia pertambangan itu, ketika mau memecahkan sebuah gunung untuk menggali pertambangan di dalamnya, sumber daya di dalamnya itu, dia pakai dinamit atau dinamit untuk dapat meledakkan. Nah, dikatakan kata ini juga kata dipakai bahwa kuasa Allah itu seperti itu akan diberikan kepada Allah dan meledakkan. Dan apa yang dikerjakan oleh Allah itu besar, mulia, dan bersifat umum untuk pekerjaan Tuhan. Maka yang 8 dikatakan kuasa Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikutnya ada kata martis atau martir atau Markus, juga hampir sama dengan itu. Artinya saksi yang melihat, yang mengamati, yang mengalami, yang bersama. Jadi dalam kisah ini bahwa Yesus menghendaki murid-murid yang hidup bersama, yang mengalami bersama dengan Tuhan mujizat Allah, bahkan menyaksikan segala perbuatan Allah, sampaikan itu kembali siap, bahkan dikatakan lebih cenderung lagi kepada martir atau martis, saksi siap menderita demi kebenaran. Dari kata martir. Nah, kalau orang sekarang ini kalau mau menjadi saksi berarti wanita. Berarti banyak saksi yang mau dibayar. Ya Pak ya, di pengadilan, ya kasus-kasus itu. Tapi sebenarnya dari kata aslinya martis atau yang menderita, bukan dalam saksi itu berkata bohong. Pesan-pesan di belakang makanya tidak benar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 8 ini berkata dalam struktur misi sudah jelas. Kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Para murid menjadi saksi. Artinya yang dia lihat, yang dia alami, dia sampaikan dengan kekuatan apa? Dinamis tadi. Kuasa Roh Allah yang akan meledakkan mereka dari yang akut menjadi semangat dan berani dan pergi sampai ke ujung bumi. Kita tahu bersama Rasul Thomas pergi ke India, pemerintahan India. Yohanes sampai digoreng di yang panas karena memberitakan kasih Tuhan dan seterusnya. Nah, saksi ini strukturnya mulai dari lokal, di mana? Yerusalem.
Nah, kalau di Yerusalem kita kan bukan orang Yerusalem. Maksudnya ini disampaikan pada murid-murid yang tinggal di daerah situ di Yerusalem. Jadi mulai dari pusatnya dulu. Jadi mulai dari lokal. Nah, biarlah kita juga mau menjadi lokal kita apa sih? Daerah kita apa? Rumah tangga kita dulu menjadi saksi bahwa Allah mengasihi saya. Allah telah mati bagi saya. Allah telah menolong saya dan membebaskan saya dari rasa ketakutan dan kecemasan. Dia memberikan kepastian. Menjadi saksi di Yudea dan Samaria, regional atau bersifat lebih besar lagi di wilayah-wilayah sekitarnya, bukan hanya di Yerusalem, di daerah-daerah lain, di kabupaten-kabupaten lain, di kecamatan-kecamatan lain, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Maka Pak Anita kemarin bercerita kepada saya, wah luar biasa, itu berarti GMI mengikuti pola yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, sebenarnya itu kan memang kita belajar melakukan perintah Tuhan, amanat aku, dan juga menyampaikan itu. Ada penginjilan sekarang di daerah-daerah mereka kami diputus, ada penginjil lokal, ada juga pada penginjilan kedua juga dan seterusnya. Ujung bumi artinya kuat dan lintas budaya, walaupun berat. Maka kita berdoa untuk persiapan saudari kita penginjil apa sana? Vela de Pretes ya, namanya itu. Dia harus banyak belajar bahasa asing karena budaya Ambon yang selamanya dia peroleh di Maluku, dan nanti akan bertemu dengan orang-orang Kamboja, orang-orang India, orang-orang yang nenek-nenek yang lain-lain, berbeda semuanya dari segala hal. Tetapi itulah dikatakan bahwa Allah memanggil murid-murid pada saat itu dan kita pada sekarang. Seorang nelayan bisa tahu tempat ikan, tetapi tetap butuh jaring. Maka sebagai pelayan kita tahu bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, ada di regional kita, ada di wilayah-wilayah bahkan di tempat-tempat lain membutuhkan kasih Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus adalah kekuatan yang akan memampukan dan menolong. Ayat yang ke-9 dikatakan ia terangkat disaksikan oleh mereka. EPRT artinya dalam bahasa Yunani artinya diangkat. Jadi Tuhan Yesus bersifat kasih pada saat dia berbicara, pada saat dia menyampaikan bahwa kamu akan menjadi saksi, kamu menerima kuasa dari itu, kamu menerima kuasa Roh Kudus kalau umatmu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada saat yang bersamaan dikatakan dalam tulis itu dia pasif, tetapi dia terangkat. Artinya Allah yang menghendaki supaya kejadian itu dialami, diangkat oleh kuasa Allah, dialami oleh Yesus sebagai awan yang menutupi mata murid-murid, simbol kehadiran dan kemuliaan Allah. Demikian juga kita. Kadang-kadang kita belum melihat Tuhan kapan, seperti pertanyaan mereka ini. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jawab doa saya, Tuhan saya sakit. Tetapi Tuhan bilang, jangan kau bengong menatap ke langit, tetapi lihat bahwa Tuhan akan bekerja kepada waktu. Tuhan akan terus campur tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, awan gambarnya sebagai Shekinah, simbol kehadiran Allah dalam kemuliaan yang mengangkat Yesus yang adalah tubuh kemuliaan yang dia perdalam, dan juga menutupi mata murid-murid yang terbatas untuk melihat kemuliaan. Mau lihat kemuliaan Allah, amin. Jangan hanya melihat yang dunia ini. Kadang-kadang dunia ini enak juga dilihat, segala cantik, segala ganteng, segala kemuliaan dunia, tetapi kadang-kadang kita lupa. Saya mau melihat kemuliaan Allah. Saya mau melihat bahwa Allah bekerja. Tapi juga jangan sampai kita menatap ke langit terus dan bertanya ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya bangkit, tetapi dikatakan ia kembali ke posisinya sebagai Tuhan dan Raja. Bandingkan Yohanes 17 ayat 5, dan yang 7 ayat 13 sampai 14, dalam kemuliaan dia kembali. Dia akan kembali kepada Bapa menyediakan apa? Tempat bagi kita di surga. Ini pengharapan bagi kita. Maka beberapa minggu yang lalu ada seorang bapak yang memang sedang putus asa dengan sakit yang dialami. Dia bilang, ya Bapak, memang dalam tubuh fisik kita ini, ya bukan saya berkata bahwa Tuhan tidak ada mujizat, tetapi ada kalanya
Sudah jangan dulu sekarang. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, supaya sakit akan hilang. Memang kita tidak bisa pungkiri di dunia ini ada sakit, penyakit dan pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus dipulihkan. Yesus memulihkan mereka dengan memberikan Roh Kudus dan memberikan perintah. Nah, maka mereka menyembah Kristus yang naik ke tahta, bukan hanya mati dan dikubur. Jadi Yesus layak menerima semua itu. Hari ini kita peringati Dia terangkat ke surga. Yesus pulang ke rumah Bapa di surga. Maka senanglah ketika kita mendengar apa ada sedihnya ya. Tadi malam kami mendapat kabar dari jemaat yang pertama kali melayani di cabang rumah. Setia sekali Oma ini, dan bahkan kalau banjir itu di rawas 900 itu ada 900 meter itu bawah, dan banjir itu datang sampai ke pusatnya, sampai tapi dia orang tua tetap aja dia berenang. Perempuan, nenek-nenek tapi dia semangat luar biasa karena dia bilang saya bertemu dengan Tuhan. Sebelum di rumah bisa ketemu nenek sini, saya tidak ada sini, dia di sini saya mau bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi mengapa kita ayat 10 sampai 11, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ia akan datang ke surga, datang dari surga, ia akan datang kembali. Malaikat menegur, jangan hanya terpaku ke langit, tugasmu di bumi belum selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kalanya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita bingung segala sesuatu yang dimiliki ini. Tapi mintalah kepada Tuhan supaya engkau tetap mengerjakan pekerjaan dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka janji parousia, kedatangannya kembali, adalah pengharapan besar bagi kita, pengharapan besar bagi murid-murid, dan harus disampaikan kepada seluruh dunia. Jadi aplikasinya, jangan hanya menunggu Yesus, tetapi jadilah saksi sekarang. Yesus Tuhan kita sudah naik ke surga, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah saksi sekarang ini bahwa Dia ingin menyelamatkan Bapak Ibu semua orang yang berdosa, semua orang yang membutuhkan. 3 kebenaran utama dari bagian ini. Setelah kita belajar dalam perikop Yesus terangkat ke surga, yang pertama, Yesus terangkat membuktikan Ia adalah Tuhan dan Mesias. Amin. Mari kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus Kristus terangkat membuktikan Ia adalah Tuhan dan Mesias. Banyak orang bertanya ketuhanannya. Kalau saudara baca di YouTube, di TikTok, di apapun juga, maka banyak pada saat ini apologi itu muncul. Tidak masalah. Beta bukan orang apologi, tapi dengan kenaikannya ke surga ini poin pertama. Yesus itu Dia adalah Tuhan. Maksudnya apa? Dia pemilik segala sesuatu, dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan Dia kembali ke tempat asalnya. Tetapi juga Dia mau berkata kepada dunia ini, tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan itu. Ia tidak hanya bangkit, tetapi diangkat ke surga dalam kemuliaan. Maka Daniel pasal 7 ayat 3 sampai 14, dia naik ke rumah, ke tempat kediamannya. Mazmur yang kita baca tadi, dia naik ke tempat asalnya. Ia menggenapi semua juga dalam Mazmur 110 ayat 1. Yang kedua, Yesus memberi kuasa bagi kita menjadi saksi. Banyak orang mencari kuasa, kita sih tahu kalau di daerah sini, tetapi di daerah Sumatera, kami itu banyak orang cari kuasa. Dari zaman nenek moyang kami itu maka ada, kalau film dulu di RCTI itu sahabat itu manusia harimau. Ada orang mau minta kuasa supaya bisa begini begitu, jadi mencari berpetualang itu dan mendapatkan ilmu dan seterusnya. Tetapi dikatakan kuasa di dunia ini terbatas, bahkan lebih cenderung untuk membuat kita bukan mendapatkan kedamaian dan ketenangan, dikejar-kejar oleh kuasa kegelapan. Tapi Yesus memberikan kuasa bagi kita untuk apa? Pertama, menghina dan terpaku di dunia ini. Yang kedua, memberi kepastian di dunia ini. Yang ketiga, menjadi saksi. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara dan saya itu mau tidak mau, ketika
tidak dipertanyakan, Bapak Ibu Saudara adalah saksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan di dunia ini. Misi kekristenan tidak dibangun dengan kekuatan manusia, tetapi misi kekristenan dibangun oleh apa? Kuasa Roh Kudus. Maka sampai hari ini Roh Allah yang kudus masih bekerja dalam hidup kita. Sampai hari ini gereja yang mau maju dan dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus terus bekerja. Walaupun tentu iblis juga tidak tinggal diam. Dia akan berusaha menjatuhkan, dia bisa setiap keluarga akan dia porak-porandakan, setiap gereja berusaha untuk dia berbagai macam cara untuk menekannya. Tetapi ingatlah, jangan fokus kepada persoalan ini dan itu, tapi fokuslah kepada perintah Allah. Kita harus menjadi berkat dan menjadi saksi. Misi kekristenan dan Roh Kudus memberi kemampuan untuk bersaksi. Maka ketika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika malaikat itu melihat mereka menatap ke langit waktu dia naik itu, maka malaikat itu berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu melihat terus ke langit? Yesus ini yang telah ke surga meninggalkan kami, akan datang kembali. Jadi poin yang ketiga, yaitu dari kebenaran yang kita baca ini, Yesus akan datang kembali. Dan sekarang kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali, Bapak Saudara. Amin. Itu pengharapan kita. Jadi kesusahan apapun yang kita alami, kita berkata bahwa Yesus akan datang. Kegelisahan apa yang terjadi? Banyak orang gelisah hari-hari ini, ya, karena ketidaktentuan, tidak kepastian segala sesuatu. Bahkan gelisah dengan gara-gara apa? Vaksin TBC. Gelisah nggak Bapak Ibu Saudara? Karena ini banyak di TikTok, di mana-mana itu gelisah semua orang. Kami bertanya ini dan itu, bahkan ada orang yang bilang, beta senang, makin aja, tidak mau saya bilang ya silakan. Tapi inilah kegelisahan yang ada di dunia ini. Ingat, Yesus akan datang kembali. Dan sekarang kita diutus untuk tetap di tengah kegelisahan. Kita memberikan ketenangan. Amin. Di tengah dunia yang kacau, biarlah kita membawa damai. Di tengah orang yang saling betul-betul mau menjatuhkan dan di semua dunia ini banyak kritik, bahkan Jokowi ada dikritik terus sama sekali gara-gara jasa palsu segala macam itu. Tetapi dikatakan jangan kita gelisah. Maka Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan janganlah gelisah. Percayalah kepada Dia. Yesus akan datang kembali. Dan sekarang kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Tenangkanlah misi dan iklan akhirat semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih ilustrasi penutup bagi kita pada saat ini, bagaimana dikatakan next berikutnya, bayangkan seorang raja pergi berperang dan memberi mandat kepada para duta besar. Lalu selalu kata, wakililah aku, bicaralah atas namaku, bangunlah kerajaan, diberikan kepada duta. Kalau raja memberikan perintah amanat dan duta itu, apakah kita mau? Kita adalah duta-duta Allah. Amin. Utusan Allah di dunia ini untuk menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka jangan kita terpengaruh dengan kondisi-kondisi dunia ini. Yesus adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, kapan Engkau memulihkan kondisi? Memulihkan kerajaan, kapan memulihkan aku? Kapan Engkau memulihkan masalahku? Kapan Engkau menyembuhkan sakitku? Kapan Engkau menjawab doaku? Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti ini. Ingat, Dia adalah Tuhan. Walaupun Dia tetap berkata, kita tidak tahu waktunya. Tapi biarlah kita menerima semua keputusan Allah dan tetap yakin bahwa Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Allah mengerti, Allah peduli dalam hidup kita. Maka tetaplah jadi saksi Kristus, jangan saksi dusta. Artinya jangan suka kita berkata yang tidak benar. Katakanlah yang benar bahwa memang Yesus sudah mati. Dia adalah penolong saya, Dia adalah Tuhan, Dia yang akan membantu saya melewati masa-masa yang dalam hidup saya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kamu adalah saksi-saksi, kata dia nanti. Aplikasi praktis, berani bersaksi bukan karena kita hebat, tapi karena kuasa Roh Kudus menyertai kita. Sampaikanlah yang benar, jangan hanya menatap ke langit dan berkata, mengapa Tuhan belum menjawab saya, tetapi tangkaplah panggilan surgawi. Selama kita ada di dunia, jadilah berkat, hiduplah dalam persekutuan, menjadi berkat duta-duta kerajaan Allah. Bukan hanya tugas menginjil, bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas kita semua menyampaikan bahwa Allah itu baik kepada semua orang, dan Dia telah bangkit dari dan mengalahkan maut. Dan berikutnya, ketika persoalan datang, mari kita yakin Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Allah sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, dan Tuhan memulihkan kondisi murid-murid ini. Ibu Saudara, belajarlah untuk tahan dan setia, karena Sang Raja akan kembali. Dia katakan, apa yang kamu kerjakan hari ini menentukan warisan kekal. Nanti ketika di surga, Tuhan tidak bertanya, Yadi, berapa kapling rumahmu? Pendeta Yadi, berapa jumlah ruko yang kau bangun, gereja yang kau bangun? Tapi ketika kita di surga dan Tuhan berkata, apakah kau setia dengan dirimu? Apakah kau setia menjadi hamba Tuhan dalam setiap hubungan dan tantangan? Apakah kau setia memberitakan kasih Tuhan atau memberitakan berita-berita yang tidak benar? Perbaharulah keberanian kita untuk bersaksi. Mintalah kepada Tuhan, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Sebagai anak-anak, jadilah saksi, yaitu dengan jalan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah mungkin orang yang punya kemajuan zaman sekarang ini, dengan begitu narsisnya dunia ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan yang dipilihkan, bukan kita yang ditunjukkan. Kita orang tua, dalam kita menghadapi kegelisahan dan ketidaktentuan dan segala macam pergumulan yang ada mengenai banyak hal, tetaplah katakan Allah di pihak kita, melihara, menjaga dan menolong gereja, dan jadilah saksi bahwa Dia adalah Tuhan yang akan mendampingi hidupmu senantiasa. Berhentilah hanya menatap langit, berhentilah hanya melamun tentang surga, tetapi mulailah melangkah dengan misi. Selama kita ada di dunia ini, bawa kepada Bapa. Berdoalah dengan kuasa Roh Kudus setiap hari dalam pelayanan, dalam persaksian, dalam keluar, dalam pekerjaanmu. Maka kita akan disebut sebagai murid-murid yang tetap bekerja sampai hari ini. Jikalau bahkan di dalam Nas Pembimbing tadi, bangkitlah, atau kepada Petrus dia kepada Paulus Saulus dia berkata, tetapi sekarang dalam Kisah Rasul 26 ayat 16, Paulus, bangunlah dan berdirilah. Ini kisahnya, ini pertobatannya. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang apa yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan diperlihatkan kepadamu. Jadi saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pertanyaannya bagi kita yang terakhir, kita orang Kristen tinggal di dunia ini memang sementara, tapi Allah memberikan tugas bukan kepada satu dua orang, bukan kepada satu dua orang, tapi kepada semua orang dan kepada kita semua yang ada dalam Kristus. Biarlah kita memberitakan kasih Tuhan, menjadi penyalur berkat dan juga mendorong orang lain untuk dekat dengan Tuhan. Sudah banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Sudah banyak orang yang tidak nyaman lagi dalam hidupnya, dalam kondisi-kondisi banyak pergumulan di akhir-akhir zaman ini. Tapi yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kuasa Allah akan dicurahkan dan kita akan menjadi berkat. Mintalah kepada Tuhan supaya itu terus terjadi atas diri kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih pada tahun ini kembali kami boleh memperingati hari kenaikan. Waktu terus berlalu, tapi kami terus diingatkan dalam peristiwa kenaikan ini bahwa sungguh sesungguhnya Tuhan, kami membutuhkan
membutuhkan Engkau selama ada di dunia ini. Dan kadang banyak pertanyaan tentang segala sesuatu di dunia ini, termasuk murid-murid bertanya, kapan pemulihan itu terjadi? Kapan jawaban itu terjadi? Katakan semuanya. Tapi Engkau yang berotoritas atas semuanya. Kadang-kadang seluruh penduduk dunia dikatakan mengeluh seperti seorang perempuan yang siap dalam persiapan persalinan. Akan banyaknya beban, akan banyaknya pergumulan, akan banyaknya tantangan dan ketidakadilan di muka bumi ini. Tetapi Engkau mengajak kami bukan hanya bertanya, bukan hanya menatap ke langit saja, tapi Engkau mengajak kami. Bahkan Engkau akan memberikan kuasa kepada kami, bukan hanya kepada murid-murid, untuk kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang keras ini, supaya kami dapat memberitakan Engkau baik. Di tengah-tengah segala kernasisan yang ada di dunia ini, yang menonjolkan segala sesuatu yang duniawi, biarlah Engkau yang kami tunjukkan. Di tengah-tengah banyak pertikaian, permusuhan, dan ketidaksukaan satu sama lain di dunia ini, biarlah kami membawa damai, kami membawa senyum, dan kami membawa kebahagiaan bagi orang lain, walaupun kami terbatas adanya. Bapa di surga, Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Benasaret, Engkau tahu bahwa gereja ini dipanggil untuk menjadi berkat. Engkau menetapkan gereja ini menjadi pelayan dan saksi kebangkitan Kristus. Marilah supaya kami belajar untuk hidup sebagai pelayan Tuhan dan berani menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai Tuhan datang. Maka kami mau berkata bahwa sebab Dia ini ada hari esok dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh umat, berkati seluruh kami semuanya, sehingga sungguh kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Demi dan melalui Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan.